orang baru ini akan dilihat dari atas ke bawah gitu kan ya. Ya, Lu siapa gitu, apalagi kalau ya betul, tiba-tiba betul. melarang-melarang misalnya gitu ya, atau tiba-tiba eh, datang dengan sangat manis gitu kan Mhm, ya, mungkin mhm, kan jadi palsu mhm, banget ya. mhm. Sebenarnya sejauh mana sih effortnya untuk bisa dekat dengan anak gitu? Iya, kalau menurut saya setuju sama Mas Dhani. Jadi nggak perlu diadakan acara khusus untuk Mhm, mhm, perkenalan, tetapi dipelajari mungkin hidup-hidup anak, kebiasaan-kebiasaannya, gitu mhm, kan ya, aturan-aturan yang diterapkan di rumah, kemudian bagaimana dia bermain, bagaimana dia belajar. Terus kita masuk sebagai orang yang belajar, mempelajari perilaku-perilaku, gaya hidup anak mhm. itu, kemudian kebiasaan-kebiasaan dan semua Ya, seperti seperti sesuatu yang alamiah. mhm, Karena kan nanti kita akan jadi bagian dari itu. Dan awalnya menurut saya kita nggak perlu menganggap misalnya ya, waduh ini berantakan nih gara-gara single parent nggak sempat karena mhm, kerja, mhm, anaknya nggak disiplin, nggak usah gitu kan ya, nggak usah berpikir seperti itu. Masuk saja dulu, deketin saja dulu melalui kehidupan sehari-hari ya Mas mhm. Daniel, bukan diresmikan kemudian dikenalkan, enggak Mhm, gitu mhm, kan. mhm, Dan ngobrol mungkin datang pada saat ibunya nggak ada di rumah atau mhm, bapaknya nggak ada di rumah kan ya, mhm, lagi berkenalan, kemudian mungkin ikut baca sama anaknya atau apa aja hobinya mhm, si anak, sehingga anak bisa membuka diri sama sama si orang yang baru ini kan mhm. gitu. Karena barangkali kalau anak kecil sekali dia mungkin nggak begitu pusing ya Mas Ya, Daniel ya, karena dia belum begitu ngeh gitu kan apa yang terjadi. Tapi kalau anak ini sudah remaja, sudah lewat puber, jadi kelas 5, kelas 6 sampai SMP, apalagi SMA, dia udah punya aturan-aturan yang dia nyaman untuk mhm, apa istilahnya mengikutinya. Gaya hidup dia juga sudah nyaman, kebiasaannya sudah nyaman. Sehingga orang baru ini akan dilihat dari atas ke bawah gitu kan ya. ya, Lu siapa gitu, apalagi kalau ya betul, tiba-tiba betul. melarang-melarang misalnya gitu ya, atau tiba-tiba eh, datang dengan sangat manis gitu kan Mhm, ya, mungkin kan mhm, jadi palsu mhm, banget ya. mhm. Jadi kalau menurut saya yang akan menikah ini mesti menyediakan banyak waktu agar ada kesempatan-kesempatan yang alamiah, walaupun sebetulnya tidak alamiah-alamiah amat sih Mas Daniel ya. Kan sebetulnya diciptakan juga ya, Mhm, mhm. tapi sifatnya bukan sesuatu yang formal apalagi dipaksakan. Artinya perlu kesabaran bagi bagi pasangan yang akan menikah kalau mereka sudah punya anak untuk bisa diterima. Karena banyak yang tidak sabar kemudian dilakukan saja, sehingga saya kenal keluarga yang anaknya sampai sekarang sudah punya anak ya. Jadi si Mhm. anaknya ini sudah punya anak. Itu nggak bisa nyambung sama ibu yang baru. Oke. Kemudian sampai bapaknya meninggal, si ibu baru ini diusir sama anaknya Mas Dani. Waduh. Makanya, Oke, oke. iya, jadi karena nggak berhasil bapaknya membuat, bapaknya ya menurut saya mohon maaf, bapaknya ini cuman mikirin diri sendiri kalau Ya, menurut saya. ya, ya. Jadi nggak dicoba untuk dekat anaknya ini. Apalagi kebetulan kasusnya ibunya anak ini meninggal dan Mhm. kemudian si anak ini mendengar berita. Waktu ibunya ini meninggal, si bapaknya itu udah dekat sama perempuan baru Oke. ini. Ya kan? Nah ini kan jadi kompleks lagi. Betul, betul. Mungkin benar, mungkin tidak. Tapi kemudian dia jadi bilang, nggak mau saya Bu Astrid, perempuan baru itu membunuh ibu saya, Ya, gitu kan? ya, ya. Ya, jadi artinya memang harus sangat hati-hati karena bukan cuma masalah kita saja. Kalau keluarga ini kan banyak ya, ada di situ ada aturan, di Ya, situ ada ya. peran, kan itu ya Mas Daniel, kebiasaan-kebiasaan, kemudian gaya hidup yang sudah khas untuk keluarga dan ini tidak bisa dipelajari dalam satu hari, kan gitu Mhm, Mas mhm. Daniel. Secara psikologis apakah ada penolakan sih Bu dari anak-anak terhadap, kedatangan orang baru? Ya, selalu semua segala hal yang baru itu kan mengubah apa ya, comfort zone ya Mas Daniel Mhm, ya. mhm. Itu kan membuat, kalau kata anak-anak sekarang pewek gitu ya. Kita udah pewek begini, kita harus menyesuaikan diri lagi gara-gara ada dia gitu kan ya. Nah, perubahan comfort zone ini tidak semua orang fleksibel. Tidak semua orang dengan mudah bisa mengubahnya dan menerima anggota baru. Banyak orang-orang yang dalam tanda kutip males ya, ini udah enak terus kenapa sih harus berubah lagi, sehingga mereka menuntut orang baru ini mesti punya kelebihan. Kok bisa-bisanya kamu meminta saya merubah Oh, kebiasaan oke. saya kan gitu ya? Mhm. Emangnya kamu punya apa? Kan gitu ya? Kamu emang ada yang bilang gini, kamu melet ibu saya, kamu melet ayah saya, pasti pakai guna-guna, pasti pakai santet kan gitu ya? Iya, iya, iya. Itu kan jadi apalagi kalau kemudian lingkungan di dekat anak ini jadi neneknya mungkin, tantenya, omnya juga tidak setuju sama calon yang baru ini. Mhm. Jadi memang panjang ya Mas Dhani perjalanannya. Kalau misalnya di luar negeri, manusia itu dalam keluarga kan cenderung keluarga nuklir, cuman ada bapak, ibu dan anak. Ya. Jadi yang mesti dihadapi kan cuman anak-anaknya. Mhm.
Tapi kalau di sini kan keluarga besar ya Mas Dan ya. Betul. Jadi si orang baru ini kan harus dikenalkan Mhm. kepada ipar, kepada kakek apa Mhm. mertua ya, dan Mhm. semua dan ini kan belum tentu mereka suka, pasti akan Mhm. dinilai dulu dari ujung kepala Ya, atas ya. kepala gitu kan. Nah, jadi memang harus lebih sabar dan kemudian dilibatkan dalam kegiatan dulu gitu kan. Bisa dinilai sama semua orang sehingga akhirnya semua orang bisa itu tadi dengan hatinya bisa menilai, bisa ngalamin gitu kan ya, ngelihat kebaikannya, keburukannya sebagai manusia tuh mereka udah bisa ngelihat dia seperti apa sehingga pelan-pelan penerimaan itu bisa ada.